Kamu kenapa? Kok mukanya cemberut gitu? Tanya Adi penasaran, datang-datang wajah istrinya sudah masam. Setelah berkutat di dapur hampir 1 jam lamanya mencuci piring sekaligus membereskan dapur. Barulah Sinta kembali ke dalam kamar suaminya. Tentulah wajahnya masam, orang Sinta merasa kesal. Bagaimana tidak, katanya tadi disuruh sisi piring cuma sedikit, nyatanya ada banyak tumpukan piring di wastafel. Bahkan 2 lubang wastafel penuh akan piring dan gelas kotor itu, wajan dan belum pancinya. Ditambah keadaan dapur yang acak-adut. Berantakan sekali menurut Sinta. Jadi mau tak mau Sinta membersihkan semua kekacauan itu. Aku kesal mas, katanya cucian piringnya sedikit. Nyatanya 2 gunungan cucian piring penuh di wastafel. Belum lagi dapurnya yang kotor. Dengus Sinta dengan wajahnya yang masam. Oh, masa gitu aja ngelusin? Cuma cuci piring kan? Tanggap Adi malah meremehkan. Mata Sinta pun sontak mendelik. Cuma katamu mas. Itu tadi banyak banget loh cucian piringnya. Kayak bekas makan 1 minggu gak dicuci-cuci. Semprot Sinta marah. Sika, sudahlah. Jangan manja. Kalau di sini tuh kamu harus rajin. Biar disayang mertua. Kamu gak mau kan dibenci kayak Nea? Terkadang heran, kenapa juga ibu tuh benci banget sama Nea. Kamu harus pinter-pinter curi hati ibu Sinta. Kata Adi malah menasehati. Padahal Nea sudah serajin itu pun masih dibenci oleh Bu Indah. Sudah ayo tidur. Apa mau main goyang dompet dulu? Ucap Adi mesum. Ia menaik turunkan kedua alisnya. Wajah Sinta malah semakin masam. Gak ada. Aku capek mau langsung tidur. Sentak Sinta menolak ajakan suami. Tanpa berganti pakaian, Sinta langsung merebahkan tubuhnya di samping Adi lalu tidur membelakangi suaminya itu. Sinta masihlah menahan kesal. Sika! Adi pun mendeci. Kemudian juga merebahkan tubuhnya lalu ikut memejamkan mata. Hari ini cukup melelahkan untuknya dan juga untuk Sinta. Esok paginya. Brak! Brak! Terdengar seseorang menggedor-gedor pintu kamar Adi secara kasar. Pasangan pengantin baru yang masih terlelap dan bergelut dengan selimut itu pun sontak terbangun karena kaget dengan gedoran tersebut. Duh berisik banget sih. Siapa sih yang gedor-gedor pintu? Gak sopan banget. Gerutu Sinta. Udah cepat sana buka. Palingan ibu. Cetus Adi antara sadar dan tidak sadar. Adi masih sangat mengantuk. Setelah mengatakan hal itu Adi pun kembali tidur. Sementara Sinta dengan kesalnya turun dari ranjang lalu membuka pintu. Pintu pun terbuka. Sinta hampir saja menyemprot orang tersebut karena dengan tidak sopannya telah menggedor pintu kamarnya. Tapi bibirnya yang hampir terbuka itu langsung terkatup rapat saat melihat siapa gerangan yang menggedor pintu tersebut. Bu Indah. Ya sang mertualah yang telah menggedor pintunya. Sinta pun tak jadi marah. Ibu, ada apa bu? Tanya Sinta dengan menahan amarah yang telah memuncak di ubun-ubun. Sinta, belum bangun kamu. Sudah jam berapa ini? Seru Bu Indah sedikit mengomel. Sinta pun melirik jam yang tergantung di dinding kamar suaminya. Jam 6 bu, kenapa? Jawab Sinta seraya menaikkan sebelah alisnya. Heran mengapa mertuanya itu menanyakan jam. Kok kenapa? Kamu kan seorang istri dan menantu Sinta. Kamu tuh harusnya bangun subuh-subuh dan beres-beres rumah. Terus belanja dan masak untuk sarapan kita semua. Ujar Bu Indah dengan entengnya. Sinta yang mendengarnya pun melongo. Apa? Membersihkan rumah ini maksudnya bu? Dan juga masak? Kata Sinta terperangah. Ya iya, kamu itu seorang istri, harus menyiapkan semua kebutuhan suami. Berhubung sudah siang, kamu langsung masak sajalah. Selesai sarapan nanti barulah kamu membersihkan rumah ini ya. Kata Bu Indah masih dengan nada yang baik. Tidak seketus saat berbicara dengan Nea. Tetapi Bu. Sinta hendak menolak. Kenapa? Kamu tidak mau masak dan beberes rumah? Ujar Bu Indah menyipitkan matanya.
Ih, bukan begitu. Sinta malah tergagap, salah tingkah sendiri. Ya udah sana pergi belanja di warungnya Mak Piah. Dekat kok. Di dekat perempatan jalan depan itu warungnya. Kata Bu Indah lagi dengan sedikit tersenyum. Bu Indah pun bersiap untuk pergi. Bu! Seru Sinta. Bu Indah menghentikan langkahnya, lalu kembali menoleh kepada Sinta. Ada apa, Sin? Tanya wanita parubaya tersebut. Tetapi aku gak bisa masak, Bu. Aku Sinta mencicit. Mata Bu Indah memolah. Hah? Masa kamu gak bisa masak, Sin? Terus selama ini yang kamu lakukan apa sebagai perempuan? Kamu tinggal di kos juga kan? Ujar Bu Indah sedikit terkejut. Sinta meringis. Aku kan kerja, Bu. Mana ada waktu buat masak? Buat makan ya aku beli. Jawab Sinta. Bu Indah pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Ah kamu ini. Terus apa kamu juga gak bisa nyapu dan ngepel? Cuci baju? Kalau itu aku bisa, Bu. Ya sedikit-sedikit. Jawab Sinta. Bu Indah menghembuskan nafasnya kasar. Ai apalagi ini. Masa dia harus memberikan training kepada Sinta? Begini Sin. Sekarang kamu kan seorang istri. Jadi istri tuh harus rajin. Bisa masak, bisa beres-beres rumah. Andai nanti kamu sudah hamil dan melahirkan. Baru sempurna tuh tugasmu menjadi seorang wanita dan istri. Oceh Bu Indah. Sinta diam saja. Perasaannya mulai tidak enak. Ya udah sana belanja dulu. Nanti ibu ajarin gimana caranya masak. Hari ini kalian libur kerjanya kan? Okelah ibu akan mengajari kamu apa-apa tugasnya menjadi seorang istri. Plus menantu. Ucap Bu Indah sok bijak. Cara bicaranya juga baik. Karena sedikit banyaknya Bu Indah menyukai Sinta. Orang tua Sinta itu lumayanlah. Tidak sekismin orang tuanya Naya. Iya Bu. Jawab Sinta dengan terpaksa. Mau menolak ia segan. Bu! Cegah Sinta lagi saat Bu Indah hendak berbalik dan pergi. Apalagi Nduk? Ibu tuh kebelet Itu, mana uangnya buat belanja? Sinta menengadahkan tangannya di depan sang mertua. Kamu mintalah sama suamimu. Selama ini suamimu yang kasih uang belanja untuk makan kita semua. Dia kan tulang punggungnya keluarga. Ucap Bu Indah kemudian ngeloyor begitu saja dan tak memperdulikan Sinta yang masih berdiri terbengong-bengong menatap kepergian ibu mertuanya itu. Apa? Jadi, Mas Adi yang kasih makan orang serumah? Waduh, gak utuh dong gajinya nanti. Gumam Sinta cukup syok. Ia kira dengan hidup menumpang di rumah mertua hidupnya dan sang suami akan ditanggung oleh orang tua Adi itu. Kok kenyataannya malah gini sih? Dengan wajahnya yang semakin masam, Sinta pun menghampiri suaminya lalu membangunkannya guna meminta uang belanja. Mas bangun mas, minta uangnya, buat belanja. Cukup keras Sinta membangunkan suaminya itu. Ada apa sih? Ganggu orang tidur aja. Semprot Adi. Minta uang buat belanja. Ulang Sinta dengan ketus. Pakai uangmu dulu lah. Antara aku ganti. Kata Adi kemudian menutup wajahnya dengan bantal. Kembali tidur. Sinta pun mendengus kesal. Ia pun akhirnya pergi belanja menggunakan uangnya sendiri. Totalnya 45.000 mbak. Seru Mak Piah mentotal seluruh belanjaan Sinta. Sinta membeli setengah kilo ayam dan juga beberapa teman lainnya untuk lauk makan. Ini buangnya. Sinta lekas menyodorkan uangnya. Ini kembaliannya Mbak Sinta. Mak Piah menyodorkan kembalian sebesar 5.000. Sinta lekas mengambilnya dan buru-buru pergi dari sana. Tak tahan dengan lirikan sinis ibu-ibu tetangga. Oh jadi itu istri barunya si Adi. Tumbennya belanjanya banyak gitu. Mana beli ayam lagi? Cetus seorang ibu. Berita keberadaan Sinta di sana sudah menyebar dengan cepat.
Mereka juga sudah tahu kalau Neya dan Adi sudah berpisah. Kebetulan saat Neya hendak pergi kemarin Neya berpas-pasan dengan Bumur, dan Neya pun sedikit menceritakan kalau ia dan suaminya telah cerai. Tapi Neya tak memberitahu alasannya mengapa mereka bercerai. Waktu itu Neya langsung pergi. Dan sekarang terjawablah sudah. Mengapa Neya pergi waktu itu? Sudahlah. Lebih bagusan Neya dan Adi berpisah. Kasihan Neya tahu. Sengsara hidup bersama Adi. Cetus yang lain menanggapi. Kini Sinta pun sampai di rumah. Sudah pulang, Sin. Ayo kita langsung masak saja. Sebelum semua orang kelaparan. Bu Indah langsung mengajak menantu barunya masak bersama. Wah, beli ayam kamu, Sin. Bu Indah mengerjap senang saat Sinta membeli ayam untuk lauk mereka semua. Sinta yang memang terbiasa makan enak pun tanpa pikir panjang langsung beli ayam dan tempe. Sayuran buat dibikin capcay. Ada bakso juga untuk campuran capcay. Makanya Sinta habis 45.000 buat belanja tadi. Iya, Bu. Sahut Sinta. Selanjutnya, dengan semangat Bu Indah pun mulai mengajari masak menantunya tersebut. Nah, gampang kan? Mulai besok kamu sudah harus masak sendiri ya, Sinta. Kalau lupa resep kan bisa buka GoTube. Cetus Bu Indah setelah selesai memasak semua bahan yang dibeli Sinta tadi. Iya, Bu. Tapi kan besok aku kerja, Bu. Ya kamu harus bangun lebih pagi, Sinta. Kalau tidak kamu belanja hari ini buat dimasak besok, bahannya bisa kamu masukkan ke kulkas. Ucap Bu Indah dengan entengnya. Sinta pun meringis, dalam hati menggerutu. Kini mereka semua pun makan bersama di meja makan. Sin, setelah selesai cuci piring, jangan lupa langsung bebersih ya. Nyapu dan ngepel, terus cuci baju. Lap-lap kacanya bisa seminggu sekali. Sementara meja-meja dan TV bisa pakai kemoceng aja. Titah Bu Indah. Sinta yang sedang mencuci piring bekas makan mereka semua pun merasa lemas seketika saat mendengar banyaknya tugas yang disebutkan oleh sang mertua. Ya ampun, ini sebenarnya gua menantu apa babu sih? Begini amat ya. Masak baru sehari tinggal di sini sudah disuruh ini dan itu. Mana katanya tugas seorang istrilah, tugas seorang menantulah. Aduh, bisa mati berdiri kalau setiap hari mengerjakan semua ini. Niatku menikah dengan Mas Adi kan supaya hidup enak. Banyak duit bisa shopping-shopping secara kan gaji Mas Adi per bulan 8 juta. Sinta terus menggerutu saat mencuci baju semua orang. Ini apa lagi? Gua disuruh nyuciin sempaknya Ayu. Seumur-umur gua aja gak pernah nyuciin sempaknya mak gua. Lah ini nyuci sempaknya orang serumah. Dasar mertua sial en. Sinta tak henti-hentinya menggerutu dengan semua perintah-perintah sang mertua yang harus ia patuhi itu. Mbak, ini nitip ini juga ya. Ketinggalan tadi di kamar aku. Tapi maaf, ada sedikit nodanya. Ucap Ayu yang tiba-tiba datang menghampiri Sinta dengan membawa 2 potong kain segitiga miliknya yang katanya masih tertinggal di kamar itu. Setelahnya Ayu pergi begitu saja setelah menyerahkan kain sakral itu. Sinta mengangkat tinggi-tinggi kain segitiga milik adik iparnya tersebut. Seketika wajah Sinta berubah menjadi jijik dan seakan ingin muntah. Hui! Gila bener itu anak. Gua disuruh cuciin bekas mens dia yang tembus. Ucap Sinta menahan geram dan jijik. Tidak sudi mencucinya, Sinta pun akhirnya melempar asal kain segitiga milik Ayu itu ke pekarangan belakang yang banyak pohon pisangnya. Selesai! Dasar adik ipar tidak punya akhlak. Bukannya membantu malah kasih kain menjijikan itu. Sungut Sinta menggerutu. Sinta pun melanjutkan mencuci baju dengan asal-asalan. Yang penting baginya tercelup air dan juga kena sabun. Setelah selesai, ia menjemur pakaian-pakaian tersebut. Nak Sinta, sedang jemurin baju ya? Mau bapak bantuin? Tiba-tiba Pak Ari datang menghampiri, menawarkan bantuan. Oh kebetulan banget Pak, boleh-boleh. Sinta memang udah capek banget Pak. Berbeda dengan Neya yang merasa ogah-ogahan jika didatangi bapak mertua. Malah dulu Neya cenderung galak bahkan tak segan melototkan matanya pada Pak Ari.
Ini Sinta justru tersenyum sumringah lantaran ada yang membantu pekerjaannya. Oh, kasihan sekali kamu, Sinta. Ya udah Bapak bantu ya. Ujar Pak Ari mulai modus. Ia pun mulai membantu menjemur pakaian-pakaian itu, sampailah Pak Ari menangkap kain yang menurutnya indah itu. Ah, Hello Kitty. Baru tahu Bapak ada cancut bergambar Hello Kitty kayak bonekanya si Ayu. Ini punyamu Sinta? Tanya Pak Ari sembari menjembreng kain segitiga milik Sinta yang berwarna pink. Oh iya Pak, itu milikku. Jawab Sinta dengan santainya. Sama sekali tidak merasa aneh maupun curiga dengan kelakuan absurd bapak mertuanya. Padahal itu sama sekali tidak sopan. Tapi bagi Sinta biasa saja. Bagus Sinta, ini sangat lucu. Seru Pak Ari dengan mata berbinar-binar. Mengagumi barang sakral milik menantu barunya itu. Sinta acuh dan terus menjemur pakaian-pakaian tersebut. Ia sudah merasa lelah dan ingin cepat-cepat tidur rebahan. Sementara mata Pak Ari kembali jelalatan, sembari membantu menjemurkan baju-baju. Pak Ari juga memperhatikan BH yang menurutnya asing itu. Itu pasti milik Sinta. Wah, ternyata besar juga tak 3K dia. Batin Pak Ari dengan wajah mesumnya. Otaknya sudah bertraveling kemana-mana. Haf, akhirnya selesai juga. Makasih ya Pak, sudah bantuin aku. Jetty cepat selesai deh jemurin bajunya. Kata Sinta sembari tersenyum manis. Sama-sama Nang Sinta. Kamu kan menantu di sini. Bapak sudah menganggapmu sebagai anak Bapak juga. Jawab Pak Ari sembari mengusap-usap pelan lengan Sinta yang terekspos itu, lantaran Sinta hanya memakai daster tanpa lengan. Sinta hanya tersenyum saja membalasnya. Sama sekali tidak merasa aneh dengan tindak tanduk Pak Ari. Ia hanya mengira Pak Ari sangat baik dan ramah orangnya. Kalau gitu Sinta mau mandi dulu Pak. Pengen cepet-cepet istirahat. Capek banget Sinta. Pamit Sinta dan diangguki oleh Pak Ari. Wah, mau mandi ya? Tak intip semoga Sinta gawasan seperti Neya. Selama ini gagal terus ngintipin Neya mandi. Gumam Pak Ari dengan senyum sompaknya. Lantas Pak Ari pun segera menuju ke belakang rumah. Lebih tepatnya di belakang kamar mandi guna mengambil posisi yang pas untuk mengintip Sinta mandi. Beruntung di belakang rumah masihlah pekarangan miliknya dan ia tanami pohon pisang dan juga sayur mayur. Jadi aksi bejatnya tak diketahui orang. Sinta mulai masuk ke dalam kamar mandi dan mulai melepas pakaiannya satu persatu. Pak Ari mulai celamitan. Matanya seketika membola saat melihat tubuh polos Sinta. Sinta yang sudah merasa lelah dan ingin cepat-cepat beristirahat itu pun tak memperhatikan sekitar, padahal ada lubang angin yang cukup lebar di sana, sedangkan Pak Ari mengintai dari sana. Harusnya sekali mendongak sudah ketahuan kalau ada yang mengintip. Tapi dasarnya saja Sinta yang tak memperdulikan sekitar sehingga Pak Ari dengan bebasnya melihat tubuh polos Sinta. Wah, mantep banget tubuh Sinta. Semoknya pas pada tempatnya. Ses. Batin Pak Ari dengan bibir celamitannya. Hanya 5 menit Sinta membersihkan dirinya. Ia segera melilitkan handuk di tubuhnya kemudian pergi langsung ke kamarnya. Biasanya kalau Neya akan memakai bajunya sekalian di kamar mandi. Mantan istri Adi itu sadar kalau di rumah itu bukan hanya ada suaminya, tetapi ada juga Aris dan juga Pak Ari. Tak lupa juga Neya selalu menutup angin-angin kamar mandi dengan sebuah baju supaya tidak diintipin bapak mertua. Mbak Sinta. Gagap Aris mematung saat sedang mengambil air es dari dalam kios tak sengaja melihat sang kakak ipar baru itu dari arah belakang, dan hanya memakai handuk sebatas dada dan juga paha atas. Ada apa Aris? Tanya Sinta malah menghentikan langkahnya, dan menatap Aris yang terlihat sedang salah tingkah. Oh enggak Mbak. Aris salah tingkah. Kemudian buru-buru pemuda itu pergi dari dapur dan menuju kamarnya sendiri. Sedangkan Sinta hanya menatap heran adik iparnya tersebut. Sinta memang terbiasa begitu kalau mandi. Sebenarnya Neya pun sama. Jika di rumahnya sendiri Neya juga akan memakai pakaiannya di dalam kamar. Hanya saja jika di rumah mertua ia bisa membawa diri. Sinta mengendikan bahunya acuh dan melanjutkan langkahnya menuju kamar. Ceklek.
Sinta membuka pintu dan kembali menutupnya. Sudah ada Adi yang rebahan sembari memainkan ponsel di atas ranjang. Loh Sinta, kamu cuma pakai handuk ke sini? Tanya Adi kaget saat Sinta baru masuk ke kamar. Ya iya, kan habis mandi mas. Jawab Sinta acuh. Kemudian dengan santainya membuka handuk lalu memakai pakaiannya satu persatu. Sinta, lain kali jangan begitu. Di sini ada Aris dan juga Bapak. Lain kali bawalah baju ganti dan pakai di kamar mandi. Peringat Adi. Emang kenapa sih mas? Kita kan sudah keluarga. Bantah Sinta. Ya tapi tetap gak sopan Sinta. Biar bagaimanapun Bapak dan Aris itu lelaki. Yang sopan dong. Dan jaga harga diri. Nia saja dulu selalu membawa pakaian gantinya tanpa mas suruh. Ucap Adi mulai membandingkan. Sinta pun meradang mendengar ia dibanding-bandingkan dengan mantan istri suaminya itu. Mas, jangan pernah banding-bandingin aku dengan cewek miskin itu. Aku gak sudi. Lagian mana nyaman ganti baju di kamar mandi. Orang sempit gitu kok. Udahlah jangan banyak ngatur mas. Aku tuh udah lelah dengan aturan-aturan ibumu itu. Mas, jangan pernah banding-bandingin aku dengan cewek miskin itu. Aku gak sudi. Lagian mana nyaman ganti baju di kamar mandi. Orang sempit gitu kok. Udahlah jangan banyak ngatur mas. Aku tuh udah lelah dengan aturan-aturan ibumu itu. Bentak Sinta dengan mata melotot. Ia marah karena sudah dibanding-bandingkan. Sedangkan Adi membolakan matanya kaget karena sang istri berani membantahnya bahkan membentaknya. Kamu, Sinta, kamu. Ucap Adi menahan geram. Mas, udah ya. Aku tuh capek. Aku loh udah masak udah beres-beres rumah dan tidak ada yang bantuin. Jangan ngajak ribut hanya karena masalah sepele kayak gini. Ketus Sinta. Adi menghembuskan nafasnya kasar. Tapi handuk itu mini sekali Sinta. Mas gak suka. Adi masih keberatan dengan handuk mini milik Sinta itu. Ya udah gampang. Nanti aku beli handuk baru deh. Yang batrobe aja kali ya. Cetus Sinta. Nah ya beli itu saja. Adi menyetujui. Ya udah kasih uangnya dong. Antara aku beli online aja deh. Biar gampang. Lebih murah juga. Sinta menengadahkan tangannya pada sang suami. Lah kok malah minta uang ke mas? Beli sendiri aja lah. Kan itu untuk kamu sendiri. Ujar Adi mulai keluar sifat meditnya. Seumur-umur jeti suami Nea, mana pernah Adi mengeluarkan uang sepeser pun untuk kebutuhan pribadi Nea? Paling cuma waktu lebaran saja Adi membelikan baju baru. Itu pun dengan harga yang murah. Aku kan istri mas, ya udah menjadi kewajiban mas Adila nafkahin aku. Balas Sinta mulai sewak. Wajah Adi pun masam seketika. Udahlah gak usah beli handuk baru segala. Pemborosan itu. Pakai aja kain jari kalau kesini. Udah beres. Putus Adi pada akhirnya. Memang dasar wataknya pelit buat beli handuk saja man si Adi. Sika, terserah mas lah. Kalau gitu jangan banyak protes kalau aku pakai handuk kayak gini jika habis mandi. Lagian aku mana punya kain jari. Ya udah, nanti mas pinjem ke ibu. Ibu punya banyak kok kain jari. Kata Adi. Wajah Sinta langsung sewoten. Mas, kalau kamu gak kasih uang, jangan harap kamu minta jatah malam lagi. Seru Sinta mulai mengancam. Mata Adi melotot seketika. Mana bisa begitu Sinta? Kamu tuh istriku. Sudah kewajiban kamu melayani suami. Bentak Adi. Nah itu tahu. Istri tuh punya kewajiban melayani suami. Dan suami juga punya kewajiban menafkahi istrinya. Aku istrimu ya mas. Dan aku berhak atas uang-uangmu itu. Dan mulai bulan depan, aku yang akan pegang full gaji kamu. Titik. Ucap Sinta tak mau dibantah. Mana bisa begitu? Seru Adi tidak terima. Misalah, aku kan istrimu. Sahut Sinta dengan entengnya. Dan mulai merebahkan tubuhnya. Pokoknya aku yang bakal mengatur uang gajimu itu mas.
Kalau kamu gak serahin gajimu untuk aku kelola, jangan harap minta kawin sama aku. Ancam Sinta. Adi pun hanya bisa mengacak-acak rambutnya. Kok malah jadi begini sih? Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali Bu Indah menggedor-gedor pintu kamar anak dan menantunya. Sinta dengan wajah bantalnya pun membuka pintu. Ibu, ada apa sih Bu gedor-gedor kamarku lagi? Lihatlah, bahkan ini masih subuh. Matahari belum terbit. Ibu ganggu aja waktu tidurku. Ucap Sinta menggerutu. Kemudian Sinta menguap lebar tepat di hadapan Bu Indah. Hoa aam. Sontak Bu Indah menutup mulut dan hidungnya dengan telapak tangannya. Uga! Busuk sekali nafasmu itu, Sinta. Sana cepat ke kamar mandi terus cuci muka dan subuhan. Bentak Bu Indah masih menutup mulutnya. Apa sih, Bu? Aku masih ngantuk. Sinta hendak kembali menutup pintu. Tetapi segera dicegah oleh Bu Indah. Cepat sana sisi muka, Sinta. Ini udah jam 5. Cepat subuhan kemudian beberes rumah terus masak buat sarapan. Bentak Bu Indah sedikit menggelegar. Apa? Sinta pun melongo. Udah sana. Jangan banyak ngebantah. Mau jadi menantu durhaka kamu kayak si Neya itu. Bu Indah pun sedikit menyeret Sinta dan menggiringnya menuju belakang. Sinta hanya membasuh muka. Di dalam kamar ia hanya menyisir rambut dan merapikan penampilannya. Ia tidak melakukan subuhan seperti yang diperintahkan sang mertua. Lagian ia mana pernah subuhan seperti itu. Setelah dirasa cukup rapi, tidak acak-acakan seperti tadi, Sinta pun keluar dari kamarnya. Rupanya Bu Indah sudah duduk anteng di sofa tengah menunggu Sinta. Udah selesai? Tanya Bu Indah. Udah, Bu. Jawab Sinta berbohong. Bagus. Kalau begitu kamu bisa mulai lap-lap ini meja dan kursi pakai kemoceng. Terus nyapu dan juga ngepel. Harus cepet ya, karena kata kamu kan kamu kerjasin. Setelah nyapu dan ngepel, kamu langsung belanja dan masak buat sarapan. Ucap Bu Indah menyebutkan apa-apa saja yang harus dilakukan Sinta. Ya ampun, Bu. Aku tuh nanti kerja. Keluh Sinta. Ya itulah gunanya bangun subuh, Sinta. Besok harus lebih subuh lagi bangunnya supaya bisa nyuci. Kalau sekarang kan pasti tidak sempat nyuci. Ya udah gampang itu. Kamu nyucinya bisa nanti sepulang kerja. Udah sana cepat bersih-bersih. Perintah Bu Indah lagi tak mau peduli. Baginya semua pekerjaan di rumah ini ya tugasnya menantu. Sedangkan Ayu sudah tak mau lagi menyentuh pekerjaan rumah semenjak kepergiannya ya tempo lalu. Sinta mendengus kasar. Wajahnya sangat masam dengan semua tugas yang diperintahkan sang mertua. Kok malah Din? Kamu gak mau mengerjakannya, Sinta? Tanya Bu Indah dengan pandangan menyelidik. Bu bukan. Ya udah, iya akan aku kerjain. Jawab Sinta tapi masih sedikit ketus. Dengan sangat terpaksa Sinta mulai membersihkan rumah. Pertama ia mengambil kemoceng untuk membersihkan meja-meja dan juga sofa. Kemudian dilanjut menyapu dan mengepel. Loh, belum selesai kamu, Sin? Ya ampun, ini udah jam berapa? Katanya kamu mau kerja juga kan? Mana sempat masak buat sarapan kalau begini? Omel Bu Indah yang baru keluar dari kamarnya lagi, mendapati Sinta yang masih belum selesai menyapu. Padahal jam sudah menunjukkan di angka 6:10. Dan biasanya pukul 7 tepat Adi sudah harus berangkat bekerja. Mendengar itu Sinta menoleh ke arah jam. Matanya sontak mendelik melihat angka jam tersebut. Haduh, kok cepet banget jam memutarnya? Ya udahlah, Bu. Disapu aja dulu. Dipanya besok aja. Ujar Sinta kemudian mempercepat pekerjaan menyapunya. Wajah Bu Indah pun langsung sewak. Gimana sih kamu? Masak ngerjain gini aja gak pecus? Dulu ya, si Neya aja pukul 6 udah selesai semuanya. Malahan jam segini ia udah pulang belanja dan mulai masak. Nah selepas sarapan barulah dia nyuci. Mulai besok kamu harus bangun lebih petang lagi, Sinta. Dan jangan lelet mengerjakannya. Omel Bu Indah tanpa sadar membandingkan antara menantu dan mantan menantunya itu.
Sinta yang mendengarnya pun langsung merah padam. Ia sama sekali tak suka dibandingkan oleh si Nia itu. Bu, jangan banding-bandingin aku kayak gitu, aku gak suka. Lagian nih ya, aku dan Nia tuh beda. Aku kan perawakan pria sedangkan Nia perawakan pembantu. Ya jelaslah Nia lebih pandai mengerjakan pembantu seperti ini. Dan ini lagi ya Bu. Aku bukan pembantu di rumah ini. Aku adalah istri dan menantu yang bakal memberikan keturunan untuk keluarga ini. Bagaimana aku bisa cepat hamil kalau aku kelelahan karena mengerjakan semua pekerjaan rumah? Udahlah. Kita cari pembantu aja. Apa? Pembantu katamu? Ucap Bu Indah menganga tak percaya. Dan diangguki antusias oleh Sinta. Pakai pembantu kepalamu. Kamu pikir pakai pembantu nggak bayar Sinta? Pakai pembantu tuh dibayar pakai duit, bukan pakai daun. Sentak Bu Indah kesal. Senyum Sinta yang tadinya mereka itu pun luntur seketika. Lah kata siapa bayar pembantu pakai daun Bu? Jelas pakai uang lah. Ibu gimana sih? Balas Sinta tak kalah sewot. Bu Indah pun mendelikan mata karena mendengar menantu barunya terus membantah segala ucapannya. Sinta, jangan mulai kurang ajar ya kamu. Masih mending anakku mau menikahi kamu. Pokoknya gak ada pakai pembantu-pembantu segala. Kamu tetap yang akan mengerjakan semuanya. Titik. Lagian gaji Adi tuh kecil. Cuma cukup buat biaya hidup kita sekeluarga. Hardik Bu Indah mulai menampakkan taringnya lagi. Walau pada awalnya Bu Indah menyukai Sinta untuk dijadikan menantu. Tapi kalau ngelawan terus kayak si Ono, lama-lama Bu Indah bisa benci juga sama Sinta. Gaji Mas Adi tuh 8 juta Bu. 8 juta? Bisalah buat bayar pembantu 1 juta di setiap bulannya. Balas Sinta masih keingin memakai jasa pembantu. Pokoknya enggak Sinta. Kamu kalau gak mau ngerjain ini semua ya udah. Sana pulang ke rumah orang tuamu. Akan kusuruh Adi menceraikanmu sekarang juga. Kalian baru sirikan. Jadi gampang lah. Tinggal jatuhkan talak maka selesai sudah. Ancam Bu Indah. Sinta menganga tak percaya mendengarnya. Ia pun diam tak bisa membalas. Ia tak mau diceraikan Adi begitu saja. Karena ada sesuatu yang membutuhkan status pernikahan ini. Lihatlah. Karena kamu membantah terus hari semakin siang. Cepat selesaikan dan pergi masak. Bentak Bu Indah lagi kemudian ngeloyor entah kemana. Sedangkan Sinta mengepalkan kedua tangannya rata-rata. Sial sekali punya modelan mertua kayak ibu. Pantas saja dia dijuluki menantu pembangkang. Orang ibu seketerlaluan ini. Dengus Sinta kesal sembari menghentak-hentakan kakinya di lantai. Tetapi tak ada pilihan. Karena ia sangat butuh status menjadi istri Adi. Akhirnya Sinta melanjutkan pekerjaannya menyapu rumah itu. Ia melakukannya dengan cepat supaya cepat selesai. Setelah selesai ia pun masuk ke dalam kamar dan meminta uang belanja kepada suaminya. Mas minta uang. Todong Sinta masih dengan wajah yang masam. Buat apa lagi? Ketus Adi. Buat beli sarapan. Balas Sinta. Mendengar itu Adi lekas merogoh dompetnya dan memberikan uang belanja kepada sang istri. Nih. Adi menyodorkan uang 25.000. Sinta menerimnya dengan wajah heran. Kok cuma 25.000 sih mas? Dapat apa uang segini? Protes Sinta. Udahlah sana belanja. Udah jam berapa ini? Lagian Jeti istri tuh harus pinter ngatur duit. Jangan kayak Nea nggak bisa ngatur duit belanja. Padahal 25.000 itu banyak loh. Oceh Adi mengomel tidak jelas. Sinta mengerit terheran-heran. Tapi karena melihat jam yang terus berputar akhirnya Sinta pun pergi juga. Tak lama Sinta kembali dengan sebuah kantung kresek di tangannya. Ia meletakkan begitu saja belanjanya itu ke atas meja lalu bergegas untuk mandi. Ya ampun, jam 7 kurang 20 menit. Gara-gara ibu ini. Gerutu Sinta yang bergegas menuju kamar mandi. Sinta pun mandi dengan kilat. Tak lama semua keluarga berkumpul di meja makan. Loh ini mana makanannya?
Sinta, kamu belum masak ya? Omel Bu Indah yang melihat meja makan kosong melompong. Dan hanya ada satu kresek hitam yang entah apa isinya. Enggak, Bu. Itu aku beli nasi jeti. Itu di atas meja. Udah langsung makan aja. Ku gak sempet kalau masak. Sahut Sinta dari arah belakang. Ia habis mandi dan seperti biasa, hanya memakai handuk mini yang menutup sebatas dada dan paha atas. Ari sempat melongo melihatnya, lalu buru-buru bocah remaja itu memalingkan wajah. Sedangkan Pak Ari menatap sebagian tubuh polos menantunya dengan penuh minat. Adi jangan ditanya. Wajahnya kembali masam melihat penampakan istrinya yang seperti itu. Sementara Bu Indah dan juga Ayu hanya melotot saja pada Sinta yang tanpa punya malu berjalan santai melewati mereka semua untuk menuju kamar. Kasih tahu itu istrimu. Yang sopan kalau di rumah ini. Di sini tuh ada banyak lelaki. Risih aja ibu lihatnya. Kau tegur Bu Indah pada sang putra. Iya, Bu. Adi bakal kau tegur Sinta. Balas Adi mengiyakan saja. Setelahnya Bu Indah membuka mungkulan kresek hitam tersebut. Apa-apaan ini? Kenapa istrimu malah beli nasi kucingan begini? Omel Bu Indah lagi. Tak lama Sinta keluar dari kamar sudah dalam keadaan rapi. Kok belum pada makan? Nungguin aku ya? Seru Sinta dengan petnya. Kenapa kamu malah beli nasi kucingan sih? Boros tahu. Omel Adi. Duh, lihat jam dong, Mas. Mana sempat aku buat masak? Yang praktis aja lah. Lagian hanya 4 ribuan ini harganya. Jawab Sinta. 4 ribu katamu. Berarti sisa berapa itu uang yang kukasih tadi? Adi mendelik kesal. Ya habislah. Kan beli 5 bungkus. 4 ribu kali 5 kan 20 ribu. Sisa 5 ribu ya aku belikan gorengan. Satunya 1.000 jadi pas satu orangnya gorengan 1. Jawab Sinta lagi sama sekali tidak merasa bersalah. Ia belum tahu saja aturan di rumah itu. Yang diman uang belanja 25 ribu harus cukup untuk 1 hari. Adi dan Bu Indah mendelik berjamaah. Apa? Ya jadi kau habiskan uang 25 ribu itu untuk 1 kali sarapan kita semua. Terus? Nanti siang dan malam kita mau makan apa, Sinta? Geram Adi. Ya belanja lagi lah, Mas. Kok pakai nanya segala? Sahut Sinta dengan entengnya. Enak juga nasi kucingnya. Mana murah lagi. Kalau di tempatku mah 5 ribu 6 ribuan. Ini cuma 4 ribu. Gumam Sinta dengan mulut yang penuh. Aku udah selesai. Berangkat dulu, Bu. Pak, Mas. Pamit Aris yang sudah menyelesaikan sarapannya. Ia tak memperdulikan keributan di meja makan. Iya. Ini uang saku buat kalian. Sang ibu memberikan masing-masing anaknya uang jajan 20 ribu. Hei Riz, tungguin gue dong. Teriak Ayu yang buru-buru menyelesaikan makannya. Bu tambahin dong. Bensinnya mau habis tuh. Pasti si Aris lupa minta uang bensin. Kata Ayu. Nih, jangan kelayapan nanti bensinnya cepat habis. Lagian heran, sekarang bensin mahal banget. Omel Bu Indah kembali menyodorkan uang 20 ribu ke Ayu. Iya. Ayu pun segera berlalu ketika menerima uang 20 ribu itu lagi. Setelah kepergian dua adiknya, Adi pun siap mengomeli istrinya. Sin, jangan kayak gini lagi. Besok kalau aku kasih 25 ribu itu belanjakan bahan masakan. Bukan beli jeti begini. Kan jadinya boros. Dan kamu belanjalah sekiranya cukup untuk makan orang rumah sehari. Pokoknya 25 ribu itu harus cukup makan kita semua untuk 1 hari. Mengerti? Jelas Adi sembari menahan kesal, lantaran ia akan keluar uang lagi untuk makan siang mereka nanti. Apa? 25 ribu untuk 1 hari, Mas? Yang benar saja. Sinta menganga tak percaya. Pilih yang mana, Nek? Bagus-bagus semua ini, yang merah putih atau yang hijau? Atau beli kayak punyaku aja. PTX, bagus tuh.
Biar samaan kita, seloroh Nanda. Naya pun kebingungan memilih kendaraan mana yang ingin dia beli. Di matanya semuanya bagus. Ya, saat ini Naya sedang berada di dealer mencari kendaraan baru untuknya. Tentu dengan ditemani Nanda, sahabatnya.